Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul PSPDI, salah satu guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Bojong 3, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, sekaligus salah satu mahasiswa PPG Daljak Batch 2 di salah satu LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 4250011 919 yang akan memberikan video pembelajaran dengan materi memasuki masa usia balik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Biar lebih semangat belajarnya, kita tepuk semangat dulu ayo untuk berdiri semua. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih, duduk kembali. Kita harus tetap semangat dalam belajar. Harus tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa dahulu. Untuk itu ketua kelasnya untuk memimpin doa ke depan dan sekaligus kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bersiap, baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan untuk berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggul ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdoa sebelum kita belajar. Mudah-mudahan dalam belajarnya kita dimudahkan oleh Allah dan juga diberikan kepahaman yang baik.
Baiklah anak-anakku sekalian, anak-anak soleh dan soleha. Sebelum itu, Bapak absen terlebih dahulu ya. Bagi yang laki-laki untuk mengangkat tangan dan bilang hadir, dan perempuan mengangkat tangan dan bilang hadiroh. Abdullah Syakif, Hadir. Aisyah Nabila, Hadir. Alkiano, Hadir. Alia, Hadir. Aisyara, Hadir. Siti Humaira, Hadir. dan terakhir Zaskia. Hadir. Alhamdulillah hadir semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirabbil. Baiklah anak-anakku sekalian. Jadi setiap manusia itu memiliki perubahan fisik yang berbeda-beda. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang lebih dominan itu yaitu adalah perubahan yang terjadi pada perempuan. Salah satunya apa contohnya? Apa? Perubahan dalam pinggulnya. Pinggulnya yang lebih membesar dan juga tumbuhnya bulu-bulu atau juga biasa yang lebih banyak orang lebih tahu itu adalah masa menstruasi. Laki-laki itu perubahannya banyak. Ada apa aja? Apa? Tumbuh jakun nih yang ada di tenggorokan kita nih, jakun. Lalu apa yang biasa ditahuin? Jenggot nih, jenggot ataupun kumis. Itu semua adalah perubahan ketika kita memasuki masa usia balik. Maka dari itu pembelajaran hari ini kita membahas tentang memasuki masa usia balik. Baiklah anak-anak, perhatikan tujuan kita pembelajaran hari ini yaitu pertama, menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan yang terjadi pada diri kita menurut ilmu fikih dan ilmu biologi dengan secara benar. Yang kedua, menyebutkan tanda-tanda balik atau kedewasaan secara ilmu biologi. Jadi ada dua, yaitu secara ilmu fikih, secara agama, dan ilmu pengetahuan secara ilmu biologi. Yang ketiga, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi tersebut. Dan yang terakhir, membiasakan sikap bersyukur, taat ibadat, dan bertanggung jawab. Maka dari itu, biar lebih jelasnya untuk pembelajaran hari ini, kalian perhatikan video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sore, kita belajar materi PAI kelas 4 bab 4 subbab yang kedua. Tanda-tanda balik atau dewasa dalam pandangan ilmu biologi. Sahabat sore, kamu telah mempelajari tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana pandangan ilmu biologi tentang tanda-tanda remaja yang memasuki masa ubat atau masa balik. Tahukah kalian ilmu biologi? Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sistem makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Ayo kita mengenal masa puber atau masa balik melalui tanda-tandanya dalam pandangan ilmu biologi. Yang pertama, tanda bagi anak laki-laki. Perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang laki-laki remaja. Tahukah kalian, laki-laki memiliki hormon testosteron. Video pembelajarannya mengenai tentang apa? Tentang perubahan pada diri kita secara menurut ilmu biologi. Baik laki-laki atau perempuan itu memiliki perbedaan yang signifikan. Makanya tadi banyak dari kita yang belum tahu, ya kan? Apa sih sebenarnya kita ini sudah usia balik atau belum? Maka dari sini kita udah tahu nih, bagi laki-laki dan perempuan itu mempunyai perbedaan yang signifikan.
Walaupun perbedaan itu tidak semua orang bisa merasakannya, karena setiap orang mempunyai jangka waktu yang beda-beda. Nah, sekarang kita membahas tentang secara ilmu fikih atau agamanya. Lihat, yang pertama yaitu yang lebih umumnya bagi laki-laki, yaitu ikhtilam, mimpi basah. Mimpi basah kan tadi kan sudah dijelaskan dalam ilmu biologinya apa? Ada mengandung sperma laki-laki, ya. Sperma berarti ketika dia mimpi itu mengeluarkan sperma. Mimpinya pun itu tergantung laki-lakinya. Tapi ketika mereka sudah mengeluarkan sperma, berarti mereka laki-laki ini sudah memasuki masa usia balik. Yang perempuan apa? Haid atau menstruasi. Kalau biasa kita sebutnya mens. Kalau yang biasa disebut itu mens. Menstruasi itu biasa dilakukan oleh perempuan. Keluarnya darah kotoran yang ada dalam tubuh perempuan. Maka dari itulah sebutnya menstruasi. Karena itu yang perempuan sudah memasuki masa usia balik. Selanjutnya apa? Berusia 13 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Nah, inilah yang Bapak sebutkan tadi. Tidak semua laki-laki atau perempuan yang tadi perubahan-perubahan itu mereka rasakan. Maka apa solusinya? Ketika mereka ini yang tidak merasakan salah satu perubahan itu, tetapi sudah memasuki usia 13 tahun. Ya, ingat ya, memasuki usia 13 tahun berarti mereka sama dengan sudah memasuki usia balik. Aurat laki-laki itu dari mana sih? Dari mana? Nih, pusar. Dari pusar ke bawah sampai lutut. Kalau perempuan, semua badannya aurat kecuali wajahnya dan lengannya, tangannya nih, telapak tangan ya. Makanya itu kan kalian perempuan sering sampai pakai manset sampai pergelangan tangan ya. Itu sudah memasuki aurat. Kalau laki-laki dari perut nih, dari pusar sampai ke lutut itu aurat. Selanjutnya, nah, jadi dari sekian dari yang Bapak jelasin, sudah mengerti semua? Apa yang dimaksud dengan memasuki usia balik? Udah ngerti? Ada yang mau ditanyakan sebelum itu? Saya Pak, Ah, silakan. memasuki usia balik menurut ilmu biologi adalah salah satunya perubahan fisik. Bagaimana dengan perubahan fisik itu tidak terlihat? Nah, perubahan fisik yang tidak terlihat itu kan tadi sudah dijelaskan dalam ilmu fikih. Patokannya apa? Umur skala sudah memasuki umur 13 tahun, berarti dia sudah memasuki masa usia walaupun ciri-cirinya yang salah satunya tidak terlihat. Ngerti semua? Berarti patokannya apa? Usia. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Itu pun sama. Berarti kan memasuki salah satu perubahan-perubahan yang ada secara ilmu biologi. Berarti patokannya tetap pada usia. Walaupun dia tidak menstruasi, kecuali ketika mereka sudah melampaui 20 tahun atau 30 tahun tidak menstruasi, itu sebaiknya kita konsultasi kepada dokter. Maka kalau dari umur 12 belum menstruasi, kan ada perempuan itu berbeda-beda. Ada yang umur 10 tahun tapi mereka sudah menstruasi. Ada yang umur 9 tahun atau 11 tahun sudah menstruasi. Walaupun mereka sudah menstruasi sebelum umur 13 tahun, berarti mereka emang sudah memasuki usia hormonnya lebih meningkat. Tapi kalau ketika mereka belum merasakan apa-apa, yang laki belum mimpi, belum ada jakun, belum ada kumis, jenggot dan lain sebagainya, perempuan belum timbulnya dadanya atau dan lain sebagainya, tapi mereka sudah memasuki usia 13 tahun, maka sudah memasuki usia balik. Mengerti semua? Mengerti semua? Alhamdulillah. Biar lebih semangat, kita nyanyi bareng-bareng mengenai tentang usia balik. Ayo berdiri semua anak-anak.
Sudah balik dan sudah mumayyiz, membedakan yang benar dan salah. Puasa mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat. Bagi laki-laki dari pusatnya hingga ke lututnya, bagi muslimah seluruh tubuhnya tertutup semua, wajah dan tangannya. Balik sudah mumayyiz, yang benar dan salah. Wajib puasa mendirikan sholat, Pula untuk menutup aurat. aurat bagi laki-laki dari pusatnya hingga ke lututnya. Batas aurat khusus bagi muslimah, seluruh tubuhnya Tutup semua kecuali wajah dan tangannya. Terima kasih. Ayo duduk kembali anak-anak. Baiklah, tadi kita sudah pembelajaran tentang perbedaan laki-laki dan perempuan dalam memasuki usia balik. Untuk itu, Bapak kasih kelompok. Kita mengerjakan tugas kelompok. Untuk itu Bapak bagi tugas kelompoknya dulu, bagi kelompoknya ya. Kelompok Abu Bakar. Kelompok Abu Bakar, baik. Ini kelompok Abu Bakar. Ini kelompok Ali. Ini kelompok Umar. Bapak pengen tahu dari hasil pembelajaran hari ini, kita melakukan diskusi kelompok mengenai pembelajaran yang tadi telah disampaikan. Jadi kamu diskusikan bareng-bareng dengan teman-teman kamu berkenaan dengan pelajaran hari ini. Ya. Jangan lupa ditulis nama-namanya, nama-nama kelompok kamu siapa aja, kelasnya, kelas 4, dan nomor absennya tidak usah, nggak apa-apa. Yang penting nama-nama kelompoknya saja. Nama kelompok dan nama kelompoknya. Baik, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Untuk kelompoknya didiskusikan. Nanti setelah itu Bapak kasih waktu 10 menit nanti untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Silakan dikerjakan pada anak-anak. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan mengenai tugas kelompoknya. Dilihat ya, itu ada gambar pertumbuhan seorang manusia. Jadi kamu presentasikan apa maksud dari tujuan itu, gambar tersebut yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Didiskusikan dengan teman-temannya. Nggak apa-apa, dijabarin semua, ditulis semua yang memasuki kriteria tugas kelompok hari ini. Tanya temannya satu-satu, dimasukin. Nggak apa-apa, jangan takut salah.
Ini tentang pertumbuhan manusia. Apa kaitannya dengan materi hari ini? Ayo coba dijabarkan. Coba diskusi dengan temannya. Pasti ada kaitannya dengan pelajaran hari ini. Baik, udah semua? Udah. Baiklah, karena udah semua, nanti Bapak tunjuk nama kelompoknya untuk maju semua dan menjelaskan apa isi dari hasil kelompok kalian. Baik, coba Bapak mau tahu dari kelompok Abu Bakar, silakan maju. Maju ke depan, coba ayo. Sebutin nama kelompok kamu siapa, nama kelompok apa, nama-namanya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar kelas 4A akan Mempresentasikan dari muda sampai tua pertumbuhan manusia pada usia balik bagi laki-laki, yaitu tumbuhnya jakun, tumbuhnya kumis dan jenggot. Berbeda dengan perempuan, jika perempuan membesarnya dada dan pinggul dan datangnya haid atau menstruasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok Abu Bakar. Nama-namanya enggak ditulis ini oleh kelompok Abu Bakar. Yaitu pertumbuhan manusia pada masa usia balik bagi laki-laki. Oh, jadi kelompok Abu Bakar ini menjelaskan tentang pertumbuhannya. Selanjutnya kita beri tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar. Iya begitu, jangan takut salah. Masih semangat? Masih semangat? Nah, biar lebih semangat coba tepuk semangat, semangat. Semangat. Ya, tadi hasil diskusinya masih banyak yang belum tepat, tapi sudah bagus karena sudah belajar berani mendiskusikan suatu masalah yang ada. Nah, gambar yang di sini ini menjelaskan perubahan fisik setiap manusia, ya laki-laki ataupun perempuan. Tumbuhnya beliau manusia ini dari memasuki masa usia balik, dari balita, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan masa usia lansia atau usia tua. Jadi semuanya itu ini signifikannya apa? Perubahan fisik pada setiap manusia. Begitu, alhamdulillah. Tapi sebagian sudah mengerti apa itu yang namanya memasuki usia balik. Nah, Assalamualaikum teman-teman. Yuk kita sama-sama menyanyi lagu tentang kalimat perubahan. bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku janji, insya Allah. Bila ku lupa, astagfirullah. Bila berduka, innalillahi. Bila dipuji, Masya
balik lagi. Ayo anak-anak duduk kembali. Lanjutnya, tadi kan sudah kita mengerjakan tugas kelompok. Sekarang Bapak mau kasih kamu tugas individu. Ya, dikerjakan dengan benar. Jangan bercanda, tulis namanya masing-masing ya. Nggak usah nama kelompoknya lagi, nama individu saja. Ya. Bapak kasih waktu 10 menit mengerjakan soal-soal individunya. Pensilnya, pulpen boleh dikeluarkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ada yang kurang paham tentang pertanyaannya silakan dipertanyakan. Tadi kan sudah mengerjakan secara kelompok, sekarang secara individu. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi. Tugas individunya Bapak kumpulkan ya, 5 menit lagi Bapak ambil tugas-tugas kalian. Udah ya? Udah semua? Udah. Ayo coba dikumpulkan. Baiklah anak-anak, alhamdulillah tugas kelompoknya sudah selesai, tugas individu juga sudah selesai. Sekarang Bapak mau tanya, bagaimana perasaan kalian belajar tentang ini? Senang. Senang semua? Alhamdulillah. Jadi pembelajaran hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita jadi tahu bagaimana perbedaan kita laki-laki dan perempuan dalam memasuki masa usia balik, dan juga kita paham akan kewajiban-kewajiban kita. Kalau belajarnya dengan senang, tinggal kita apa? Melaksanakannya, tinggal kita menjalankannya. Untuk apa? Biar ilmu kita yang kita dapat di sekolah dan dimanapun biar menjadi manfaat. Begitu ya, alhamdulillah. Jadi kita sudah tahu kan perbedaan-perbedaannya yang ada? Sudah tahu. Jadi kita harus tahu tuh. Kalau belum sama sekali nampak dalam diri kita perbedaan itu, apa patokannya dalam agama? Yaitu patokannya adalah usia. Berapa usianya? 13 tahun atau 15 tahun. Ya, baiklah. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, mudah-mudahan ilmu pada hari ini yang Bapak berikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, pada ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo, maju ke depan. Ya, silakan sebelum doa dirapikan terlebih dahulu peralatannya, pensilnya, bukunya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya. Bersiap-siap, baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul Azim. Memberi salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha, selamat belajar hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat
Dan jangan lupa langsung pulang ke rumah masing-masing. Ayo, untuk yang perempuan terlebih dahulu kelompok Umar. Jangan sampai ada yang ketinggalan tasnya. Ya.